Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ustadz SPM di sini saya coba untuk membuat tutorial yang lebih jelas, utamanya terkait dengan masalah ketika kita mengoperasikan aplikasi Siap ini ya, Siap yang beralamatkan di siap.singaputra.or.id. Nah, di sini teman-teman di di bagian jadwal pelajaran, di menu jadwal pelajaran. Nah, ini kan teman-teman harus mengisi ya nilai harian sama nilai tugas. Nah, jadi untuk mengisi nilai harian, misalkan di sini ya, saya ngisi nilai harian pada kelas 2. Nah, di bagian menu tadi ini ya, di menu jadwal pelajaran, ini dipilih titik tiga ini, terus kita di sini lihat ada beberapa menu, antara lain ada nilai harian dan nilai tugas. Ya, kalau nilai akhir ini berarti nilai semesteran, ya nilai semester. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin tidak mengajar di formal dan itu masih belum paham bagaimana cara mengisi atau memanfaatkan aplikasi ini, terutama untuk pengoperasian nilai harian sama nilai tugas. Nah, berikut ini saya berikan gambarannya dulu ya biar jelas. Nah, di sini saya udah membuat coret-coretan di sini penjelasan singkat tentang nilai harian dan nilai tugas dalam aplikasi Siap, Sistem Informasi Aplikasi Pembelajaran di SPM. Jadi nilai harian itu adalah nilai yang diambil oleh guru ketika sebuah subtema sudah selesai terbahas tuntas. Ingat ya, ketika sudah sebuah subtema sudah terbahas tuntas, maka bisa dilakukan pengambilan nilai harian kalau sudah terbahas tuntas. Contohnya di sini misalkan dalam pelajaran dalam pelajaran nahwu atau sorof. Misalkan temanya adalah bentar misalkan ya, misalkan temanya adalah i'rab, tentang i'rab, dan subtema yang sedang saya sampaikan adalah i'rab rofa. Kita tahu bahwasanya i'rab itu kan ada 4 ya. I'rab itu ada 4. Ya toh, ada i'rab rofa, kemudian nasab, kemudian i'rab jer, dan yang terakhir adalah jazm. Nah, karena kita tidak sebagai guru tidak mungkin untuk menyampaikan keempat i'rab ini di sekali pertemuan atau dalam beberapa pertemuan, maka idealnya ngajarnya kan kita harus dalam bentuk subtema-subtema agar pemahamannya nanti mendalam. Nah, misalkan temanya i'rab, subtemanya i'rab rofa. Nah, i'rab rofa di sini saya tuntaskan dulu ke anak-anak. I'rab rofa itu meliputi tanda-tandanya ya toh, tanda-tanda i'rab rofa itu ada berapa? Misalkan ada 4 di sini. Ada doma, wawu, alif, dan subutun nun atau tetapnya nun. Nah, ketika anak-anak sudah tahu bahwasanya i'rab rofa itu memiliki 4 tanda dan bagaimana cara menggunakan tiap tanda atau alamat tadi pada kalimah-kalimah, maka sudah saatnya untuk kemudian saya ambil nilai harian. Jadi bisa saja penerapannya bisa saja untuk subtema i'rab rofa ini nggak selesai di hari itu. Jadi walaupun namanya nilai harian, ini bukan berarti nilai yang diambil tiap hari, tidak ya. Jadi yang dimaksud nilai harian ini nilai yang diambil tatkala subtema itu sudah selesai terbahas tuntas. Jadi nggak harus setiap hari diambil. Kalau kita merencanakan pembelajarannya misalkan untuk subtema i'rab rofa ini selesai dalam 2 pertemuan misalkan. Untuk saya misalkan 2 pertemuan. Pertemuan pertama anak-anak saya kenalkan dengan alamat-alamat dari i'rab rofa yang ada 4 itu, doma, wawu, alif, dan subutun nun. Itu misalkan di pertemuan pertama itu saya pastikan terbahas tuntas. Nah, lantas kemudian nanti di pertemuan keduanya itu saya kemudian memberikan penjelasan lebih detail tentang penggunaan tiap alamat. Misalkan untuk alamat
rofa doma itu digunakan oleh kalimat apa saja. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim sama fi'il mudhari' shahih akhir misalkan. Kemudian yang untuk yang wawu itu digunakan oleh kalimat apa saja. Nah, begitu. Sehingga saya untuk mengambil nilai harian untuk subtema air profile ini tidak harus di pertemuan pertama. Kenapa ya? Karena menurut menurut rencana pembelajaran saya ini nggak selesai kalau satu pertemuan membahas subtema aeroprofa gitu ya. Saya butuh 2 kali pertemuan untuk bisa menuntaskan pembahasan plus nanti melatih anak-anak biar paham betul tentang subtema aeroprofa ini. Nah, begitu ya teman-teman ya, apa namanya itu maksudnya daripada nilai harian gitu ya. Atau kalau misalkan sorof ya, kalau misalkan sorof, temanya adalah fiil sulasi mujarrod. Nah, sulasi mujarrod di sini subtemanya kita kan tidak mungkin sekali mengajar, kemudian kita tuntaskan sulasi mujarrod itu kan tidak mungkin ya, karena durasi dan juga faktor nanti seberapa paham atau seberapa bisa diserap penjelasan kita oleh anak-anak. Makanya kita bentuk subtema-subtema. Misalkan untuk fi'il sulasi mujarrad, subtemanya adalah fi'il sulasi mujarrad bab pertama, yaitu bab fathu domin misalkan ya. Fathu domin atau fa'ala yaf'ulu. Nah, fa'ala yaf'ulu di sini kita bahas sama anak-anak sampai tuntas untuk tasrif istilahinya, mulai dari bentuk mandinya hingga isim alatnya, ya itu dipastikan anak bisa nasrif yang baik untuk apa namanya itu bab yang pertama di sana. Tidak hanya mereka itu bisa nasrif dengan baik untuk yang bab pertama di sini, yaitu bab fathu domin atau fa'alaya bulu, tapi juga mentasrif untuk beberapa macam fiil yang binaknya berbeda-beda. Jadi mungkin pertama-tama kita kenalkan binak sohe, nasrif apa namanya itu fiil suasi mujal bab pertama, yaitu fa'alaya bulu untuk yang binak sohe bagaimana. Kemudian dilatih untuk menggunakan mauzun ya, wazan fa'alaya bulu, mauzunnya kita ambil beberapa kata untuk binak sohe agar anak terlatih mentasrif. Setelah itu untuk yang binak mudoaf selesai, kemudian binak mahmus. Nah, ini menurut teman-teman misalkan sebagai pengampu sorof ini tuntas berapa pertemuan? Kan namanya mengajarkan direncanakan berapa pertemuan, kan kita yang lebih tahu bisa mengukur ya, ngelihat kemampuan anak, terus kemudian kita juga apa namanya itu melihat kondisi sarana prasarana misalkan. Nah, itu nanti sebagai penunjang untuk kita ngambil keputusan berapa pertemuan. Misalkan untuk fi'il sulasi mujarab bab pertama ini saya contohkan tuntas dalam 3 kali pertemuan. Nah, berarti saya nanti ngambil nilai hariannya itu di pertemuan terakhir atau pertemuan ketiga. Jadi nilai harian ini walaupun namanya nilai harian teman-teman ya, ini bukan berarti nilai yang diambil tiap hari atau tiap kita masuk ngajar, tidak. Tapi ketika sebuah subtema sudah tuntas terbahas, baru kita bisa ngambil nilai harian. Begitu ya apa namanya, mungkin sebagian teman-teman yang masih bingung atau belum memahami maksud dari bahan nilai harian seperti itu.